Assalamualaikum semua teman-teman, sahabat Vivi Handcraft. Kali ini kita mau bikin bros bunga gold ya. Ini tuh mewah banget karena pakai akrilik warna gold seperti ini. Aku pakai 32 buah ya. Terus untuk senarnya aku udah potong sepanjang 90 cm untuk senarnya. Nah, senar pancing kayak gini ya. Jadi senarnya itu bukan senar yang elastis. Ini aku pakai 90 cm dan aku juga pakainya yang ukurannya sekitar 0,4 mm. Kemudian untuk alasnya aku pakai peniti sarangan kayak gini. Peniti sarangannya udah sepasang ya. Ada penitinya dan juga ada sarangannya seperti itu, pakai 2 buah. Terus ada gunting untuk nanti gunting senarnya. Lalu rantainya 30 cm. Aku udah potong jadi 2 utas kayak gini ya. Kayak gini. Nah, kayak gini nanti kita potong jadi 2 ya. Jadi panjangnya 30 cm. Terus aku ambil ringnya 4 buah. Seperti ini, mutiaranya ukuran 12 mm, warna putih 2 buah. Oke, langsung ya kita mulai cara membuatnya. Yang pertama, kita potong dulu senarnya. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam sarangan. Kita masukinnya itu nomor 2 dari ini ya, dari tepinya sarangan. Kemudian kita ikat. Diikat aja sampai 2 atau 3 kali senarnya. Setelah itu nanti baru kita akan mulai merangkainya. Enaknya tuh kalau pakai senar ya, enggak lebih capek. Jadi lebih ringan di tangan tuh enggak cepet capek dibandingkan kalau kita pakainya kawat. Oke, kita udah ikat ya senarnya 2 dari tepi. Halo Mbak Ting Ting, terima kasih ya udah bergabung. Terus kita masukkan senarnya dari belakang. Jadi kita pakainya itu yang bagian depan ya, yang cembung. Terus kita pasangin daunnya satu dulu. Jadi kita cuman naruh daunnya di atasnya sarangan. Kenapa kok nggak langsung di pinggir banget? Karena kalau nanti di pinggir banget itu daunnya nggak nemu tempat untuk bersandar. Jadi harus ada sandarannya ya, biar nanti tuh daunnya nggak goyang-goyang. Halo Mbak Iva, Mbak Rida, Mbak Vi, Mbak Lilis. Makasih ya untuk Mbak Nur juga yang udah bergabung. Terus kita lanjut pasang daunnya lagi. Jadi kita pasangnya itu berjejer-jejer gitu ya, rapi aja. Langsung ke semua tepinya. Nanti kalau misalkan dirasa ada yang udah kayak mulai rapat banget gitu ya, kita bisa ngeloncatin. Kalau ini masih aman, jadi masih bisa langsung dijejer aja. Kayak gini. Nah, untuk daunnya bebas ya teman-teman. Kalau misalkan mau yang sama persis dan nggak punya bahannya, bisa beli di Instagram, Facebook, Shopee, atau Tokopedia dan juga TikTok Vivi Handcraft. Kalau mau pakai bahan yang adanya di rumah, bisa juga ya pakai daun seadanya. Titipin pundak saya. Daunnya kalau dititip di pundaknya Mbak Ting Ting, udah berupa bros. Aku suka banget ya bikinannya Mbak Ting Ting itu. Udah kayak punya ciri khas gitu. Kalau buat teman-teman yang kemarin kan pada DM ya, katanya aku nggak sekreatif Mbak Vivi gitu. Nah, dulu aku juga pernah ada di fase itu, waktu masih jadi pemula gitu ya. Itu nggak kayak mau bikin apa ya hari ini, besok mau bikin apa lagi gitu. Nah, kalau udah sering bikin aksesoris, terus kita udah nyoba terus-terusan, udah ngelewatin gagal yang berulang, kita nanti akan akan lebih kreatif dengan sendirinya gitu. Memang betul kan, kalau sering mencoba itu adalah kunci utamanya untuk
membuat kita semakin pinter di segala bidang itu ya, kayak masak gitu kan. Nyoba resep satu kali kan kadang kayaknya udah nurut banget sama resep, tapi kenapa gagal gitu. Ternyata kurang airnya, atau waktu numis bumbunya kurang lama dikit gitu. Jadi rasanya bisa beda. Waalaikumsalam Mbak Hiji. Aku juga ya minta maaf lahir batin selama berinteraksi. Ada kesalahan, mohon dimaafkan buat teman-teman semuanya ya. Ini nge-live pertama setelah lebaran, jadi momennya masih pas banget untuk berminta maaf atau bermaaf-maafan ya. Mbak Benang Merah, Mbak Hiji lagi suka bikin apa sekarang? Mbak Iza juga, Mbak Iza Tricraft. Ini senarnya aku pakai senar pancing ya. Kalau senar pancing tuh banyak banget di semua daerah pasti ada. Nggak seperti kalau misalkan kawat monel gitu ya. Itu kan nggak semua toko di sekitar rumah kita menjual monel gitu. Tapi kalau senar karet, insya Allah di semua toko bakalan ada deh. Mbak Hamsa, Mbak Sukma, makasih udah bergabung. Kita duduk manis ya. Terus mulai membuat aksesorisnya. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen warnanya yang putih aja, kayaknya kalau gold aku kurang suka ya, soalnya terkesan lebih lebih ngejreng gitu ya. Bisa juga daunnya diganti dengan warna kesukaan teman-teman di rumah. Bisa pakai warna silver atau warna-warna yang lain. Soalnya kan kita punya banyak daun, dan kebetulan kalau kita beli mani-mani itu kadang ada yang full juga warnanya putih ya. Halo Mbak Wiwik, maaf ya. Kelupaan kalau namanya ownernya Hamsa Craft itu Mbak Wiwik. Ya sama kayak Mbak Dino kan, waktu belum tahu kalau ternyata nama ownernya itu Mbak Ting Ting, jadi manggilnya Mbak Dino. Ternyata ownernya bernama Mbak Ting Ting. Nah kayak gini, jadi masukin aja di tepi-tepinya. Kalau misalkan teman-teman mau tanya ya atau sharing-sharing boleh ya. Nggak harus nyimak sambil nyimak seserius itu. Kita santai-santai aja. Ngisi pagi Senin dengan berkarya. Kalau yang ngantor bisa sambil ngantor ya, ngintip-ngintip sedikit-dikit live kita pagi ini. Biasanya ada yang sambil di kantor. Halo Mbak Farihatul Yatima, makasih udah ikut gabung. Jadi lubang daunnya ini bisa dimasukin senar 2 kali, boleh juga 1 kali. Nanti kalau misalkan dirasa kayak masih agak goyang gitu, nggak masalah ya teman-teman, kita tetap lanjut aja. Nanti tinggal di tepinya itu kita tambahkan lem tembak. Daun liuk seperti ini sudah ada kok warna putihnya. Jadi kalau teman-teman mau yang warnanya itu kalem, bisa pilih warna putih. Warna gold juga termasuk natural ya, jadi bisa ditaruh ke hijab atau ke pakaian yang kita kenakan, bebas ya, nggak harus warnanya sama. Tengahnya dikasih kelopak juga, cakep kayaknya Mbak. Wah, ide menarik Mbak Ting Ting. Coba nanti aku kasih kelopak ya. Tang merahnya berapa ya Kak harganya Mbak Sukma? Makasih atas pertanyaannya. Untuk tang merahnya itu aku pakai yang mereknya Nesnas. Ini memang best seller ya. Aku udah ngejual tang ini kayaknya kalau 1000-an lebih deh. Dari mulai harganya masih 200.000 ya, 180 satu setnya, sampai sekarang harga satu setnya itu sudah 355.000 Mbak Sukma. Jadi kalau misalkan belinya ditunda-tunda bisa naik lagi. Jadi nanti Mbak Sukma buruan ini ya, DM kita aja atau lewat WhatsApp aja. Nanti WhatsAppnya juga nomornya ada di link ya di YouTube, di akun kita. Jadi nanti Mbak bisa langsung hubungi admin kita. Warnanya selain merah ada ungu tua atau biru tua ya. Kalau dipakai itu nggak cepet capek dan juga awet bertahun-tahun ini Mbak. Jadinya nggak rugi kalau kita belinya tuh sekarang ya.
Mbak siapa ini tadi? Oke, isinya 3 ya. Nah, ini udah 1 baris ya. Untuk tekniknya sama terus. Nah, seperti ini. Oke, kita shoot ya. Untuk tangnya, ini tangnya ini tang pembulat. Mereknya Nesna, terus ada kayak bling-blingnya gitu. Terus yang ini tang penjepit. Dalamnya itu nggak bergerigi. Jadi dia nanti kalau jepit kawat, misalkan kita bikin aksesoris dari kawat AL atau kawat tembaga, dia nggak melukai kawat yang kita pakai untuk ngerangkai. Terus yang ketiga, kita ada tang pemotong. Jadi satu set udah komplit banget sesuai kebutuhan ya. Nah, kemudian pertanyaan dari Mbak Wiwi. Mbak Wiwi, ini aku pakainya yang ukuran 3 cm ya. Penitinya seperti ini. Terus ada sarangannya. Lanjut lagi. Untuk baris yang kedua, kita pasang aja di depannya daunnya ya teman-teman. Terus kita lingkarin sampai nanti sisa ruangan dikit banget untuk naruh mutiaranya. Sama ya tekniknya, tetap ditaruh-taruh aja. Oke, Mbak, aku kemarin nanya Mbak admin tang penjepit Nesnas yang ujungnya lebar, katanya udah nggak ada. Iya Mbak Lia, kadang-kadang dari ininya tuh, dari apa ya, suppliernya tuh ganti-ganti. Kadang ada yang kosong gitu. Nih, coba itu Mbak, ambil kelopak yang warna ini, warna putih. Untuk di tengahnya nanti coba kita carikan ya. Kalau misalkan Mbak Lia mau banget yang bentuknya pipih, terus kita cek di supplier dan ada, nanti Mbak bisa PO ya, transfer dulu terus kita pesenin. Kalau misalkan nanti ternyata di supplier kosong, berarti Mbak bisa beli yang tangnya ujungnya itu nggak lebar gitu ya, ujung tang penjepitnya. Mbak Sukma, anti karat. Iya betul sekali, betul anti karat banget ya, karena ini harganya udah ngejelasin kualitasnya ya. Harganya udah 355. Jadi udah ketebakan ya kualitasnya seperti apa. Ini tuh kayak bahannya tuh kayak baja gitu loh, stainless. Jadi dia nggak nggak karat. Kalau yang 1 set, kita juga punya yang 1 set harganya 65.000, itu gampang menghitam, meskipun nggak sampai karat ya, tapi menghitam. Oke Mbak Wiwi, nanti coba ya kita carikan, bisa langsung ini dulu, bisa langsung pre-order dulu di admin kami, nanti langsung WA aja ya Mbak ya, supaya kedapetan dan harganya nggak naik lagi. Ya ampun, sekarang tuh harga-harganya bahan udah mulai naik lagi juga, nggak cuman tang ya, agak-agak bikin galau. Jadi kita suka ngitung ulang modal bros yang akan kita jual, supaya harganya nggak terlalu murah dan kita nggak rugi gitu. Nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa, selamat bergabung. Walaupun terlambat, kita nggak ada ini ya, nggak ada hukuman buat teman-teman yang datang terlambat. Jadi bisa langsung nyimak aja. Halo Mbak Suci, Mbak Umu, makasih sudah ikutan bergabung. Mbak Utami, ini kita udah hampir selesai ya. Nih, kalau udah seperti ini, terus kita pasang lagi. Kalau udah dirasa cukup, jangan ditambahin lagi ya, karena nanti bagian tengahnya kita mau tambah mutiara. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak mau pakai daun, boleh juga ya, bisa pakai akrilik atau batu kristal dan lain sebagainya yang lubangnya itu di pinggir, untuk membuat bros dengan teknik yang sama seperti ini.
Ini kalau udah mulai agak ke tengah, kita jadi kayak curi-curi tempat gitu ya, biar nggak saling berdesakan dan tetap dapat lubang untuk balik lagi senarnya ke belakang. Halo Mbak Alisara, Mbak Afiruli, terima kasih udah bergabung. Nah, kalau udah kayak gini, kita mau coba tips dari Mbak Ting Ting ya, untuk menambahkan kelopak di bagian tengahnya. Coba teman-teman pilih ya, ini aku ada pilihan 4. Lebih cakep yang mana kira-kira? Coba kita aplikasikan ya. Sambil coba-coba aja di sini, terus kita tambahkan mutiara. Ini yang pertama ya, pakai tulip. Coba kayak gini. Cakep nggak teman-teman? Nah, oke, kita lepas ya. Kita coba pakai yang ini. Nah, terus kita tambahkan mutiaranya. Cakepan yang mana? Lebih cakep yang tulip atau yang barusan? Terus kita coba pakai yang ini. Ya, terus kita taruh di sini. Lebih cakepan yang mana? Yang kelopak 4 atau yang bunga sakura? Ini bunga sakura. Kayaknya lebih cakep yang mana ya? Kok jadi galau? Oke, kita coba pakai yang ini aja, yang kelopak 4. Yang kedua itu yang apa ya, yang tadi ya, yang tulip kata Mbak Ako. Yang kedua, yang mana yang kedua tuh yang ini ya tadi ya, ini yang kedua. Coba ya lagi ya, ini kalau yang kedua kayak gini, kalau yang pertama yang ini, yang tulip. Melati tapi mutiaranya jangan besar-besar. Oh gitu, berarti ukuran mutiaranya diubah. Kita pakai ukuran 8 mili mungkin ya. Coba aku ambil dulu mutiaranya. 8 mili. Oh, ini ada mutiara 8 mili. Melati, yang mana yang melati tuh? Yang ini ya, Mbak ya. Kedua tulip. Ini, yang ini atau yang ini? Galau ya. Nah, kayak gini atau yang ini tulip, yang melati atau yang tulip. Kalau tulip kayak gini. Kalau melati ya, kalau tulip kayak gini. Mutiaranya kebesaran. Iya, Mbak Wiwi, udah aku ubah ya. Karena udah dapat masukan nih dari teman-teman. Oke, sekarang kita coba dulu. Kalau pakai yang melati. Coba kita pakai melati. Yang ini ya, yang melati. Terima kasih ya teman-teman atas masukannya. Makasih Mbak Sirin, makasih Mbak Wiwi. Aku coba pakai ini dulu coba ya. Nah, terus kita pakai mutiara yang ukurannya 8 mm. Jadi mutiaranya tadi diubah ya, enggak yang bukan yang ukuran 12 mm. Kita coba pakai yang ukuran 8 mm supaya nantinya bunganya itu, oh maaf, bunganya itu nggak kelihatan, nggak ketutupan ya. Nah, ini dia. Ternyata lebih cakep ya. Jadi nggak sepi gitu ya. Nah, kayak gini. Cakep ya. Terima kasih masukannya teman-teman. Nah, untuk memasang senarnya jangan lupa kanan kiri ya, jangan sampai senarnya itu kelihatan dari atas. Oke, sekarang kita mau ikat dulu. Setelah selesai merangkai, kita mau ikat senarnya biar nanti manik-maniknya tidak ucul-ucul. Bisa juga pakai kristal 6 mm. Oh iya, makasih Mbak Ting Ting. Jadi nanti teman-teman bisa mengganti mutiaranya dengan kristal atau batu alam ya, boleh juga. Bisa pakai kristal gitu. Melati ya Mbak Oko ya, bisa lebih pas sama kelopaknya. Jadi sama-sama kayak ujungnya lancip gitu, jadinya senada. Nah, seperti ini. Cakep banget ternyata setelah ditambahin mutiara jadi tambah unik dan gak sepi. Oke, setelah diikat ya sekitar 3 kali, terus kita mau gunting.
Ini bikinnya 2 ya teman-teman. Jadi bikin apa, bunganya itu 2 karena kita mau sambung. Ini tadi aku udah bikin yang pertama, tadi nggak pakai bunga ya, yang satunya pakai bunga. Oke, setelah itu kita tutup pakai sarangan. Jadi tekniknya sama ya teman-teman, tapi bikinnya itu 2. Jadi bebas aja, kalau misalkan mau bikin single boleh, kalau misalkan mau bikin 2 boleh. Soalnya aku bikinnya itu kemarin 2 karena mau dipasang di blazer, di kerahnya blazer gitu ya. Jadi kerah blazernya itu digabung dari satu kerah ke kerah yang lain, ditaruhin bros. Dan tunggu lupa, ada yang lupa. Ini rantainya harus dipasang dulu sebelum ditutup. Lupaan ininya. Jadi rantainya itu kita potong jadi 2 dulu ya, masing-masing 15 cm. Halo Mbak Mumu, makasih ya sudah bergabung. Kita lepas dulu, tadi untung aja nggak sampai rapat ya. Ini kita potong rantai nuri ukuran 0,7, panjangnya 15 cm masing-masing. Atau misalkan enggak dilepas juga nggak apa-apa, langsung ditekuk jadi 2 aja. Terus ujung-ujungnya kita satuin dan kita masukkan ke lubang peniti sarangan ya, lubang sarangannya. Pastikan rapat banget ya teman-teman, karena kalau nggak rapat nanti rantainya bisa lepas ketika digunakan. Nah, halo Mbak Fadila, terima kasih udah bergabung. Terus ujung rantainya yang lain kita taruhin ring juga ya. Baru nanti kita masing-masing tutup ininya, sarangannya, penitinya. Kalau masih ada daun yang kayak nggak kokoh gitu, teman-teman bisa ngambil sarangan, bisa ngambil lem, dan di sela-sela daunnya ini ditambahkan lem tembak. Cukup pakai lem tembak aja ya. Guntingnya ini udah nggak gitu tajam. Nah, udah kayak gini. Terus kita tutup, pastikan penitinya berada di posisi yang atas ya, biar nantinya itu enggak jompleng atau tetap seimbang. Itu ada senar jerawat, potong biar rapi. Ya Mbak, barusan udah dipotong. Senar yang jerawatnya, apa itu? What the meaning of jerawat? Jadi jerawat itu berantakan gak rapi gitu kan ya Mbak ya. Mbak Ting. Mbak Ting orang mana sih? Kok bahasanya jerawat-jerawat? Kalau bahasa sini apa ya? Kalau bahasa Maduranya tuh salbut. Kalau kata orang Maduranya tuh salbut. Ayo kasih ini. Gabung. Salbut ya. Salbut itu sama juga dengan jerawat. Artinya nggak rapi. Mbak Ting-tingnya ketawa. Ya gitu deh, kadang-kadang ada bahasa daerah yang tidak bisa diindonesiakan. Karena kalau diindonesiakan tuh rasanya ya itu beda, kayak kurang sedap gitu loh. Kalau masakan itu kayak ada yang kurang bumbunya, Mbak. Jadi tidak semua bahasa daerah bisa diindonesiakan. Iya betul, salbut. Waktu pertama kali dengar bahasa sini ya, bahasa di sini kan aku merantau ya, ikut suami. Jadi pas waktu pertama kali denger ada bahasa salbut tuh kayak apa gitu, kok iso salbut gitu. Oh udah lama di Surabaya ya Mbak Ting. Sama dong, aku mau ke Surabaya tanggal 12 Mei, ada acara di Royal. Teman-teman kalau mau ketemuan, ayo kita ketemuan yuk. Seneng loh bisa ketemuan di Surabaya sama crafter-crafter yang lain. Kalau dulu anakku masih 1, nggak terlalu sibuk, itu suka main gitu ke rumahnya Mbak Kiki. Terus habis itu bikin aksesoris bareng. Itu kalau dijual harga berapa? Untuk harga jualnya itu
bisa mulai dari 55.000 ya sampai 75.000. Jadi bebas aja ya teman-teman. Jadi seenaknya atau ya. Kalau modelnya ini nggak begitu mahal ya, tapi kesannya mewah dan juga bikinnya lama, makanya harga jualnya jangan murah-murah amat. Pokoknya sesuai dengan keinginan kita aja. Untuk aku sendiri jualnya harga 55.000 ya. Dari modal sekitar 19.000. Modalnya sekitar 20.000 lah. Tapi kita jualnya itu 55.000. Nanti kita kemas pakai box. Nanti boxnya tuh kayak gini nih ya. Jadi ada boxnya nanti yang sesuai dengan ukuran brosnya. Boxnya juga aku jual ya, ada busanya, terus resin gitu. Jadi lebih mewah gitu. Makanya gimana tuh Mbak? Makanya apanya? Pokoknya intinya kalau jualan itu jangan terlalu murah, karena kita kan ada tenaga. Meskipun kita bikin sendiri, tapi kita juga harus menghargai tenaga diri kita sendiri. Oke, makainya ya, makainya ini bisa disarap satu kerudung di pundak, satunya lagi agak ke bawah. Atau kalau misalkan di kerah blazer juga bisa, di kanan ditaruh ke kerah blazer yang kiri. Kalau teman-teman mau bikin satu aja juga boleh ya, nggak harus bikin dua persis seperti ini. Oke, terima kasih semuanya buat yang sudah gabung. Sampai jumpa ya di live berikutnya. Semoga kita istiqomah dan sudah mulai semangat lagi, karena udah kelamaan liburan. Jadi kadang-kadang malesnya tuh kayak masih nempel-nempel aja gitu, betah. Oke, terima kasih. Makasih Mbak Ting Ting, makasih Mbak Aku semuanya, Mbak Wiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.